Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Kevila dengan NIM 22 12 169. Saya dari kelas 4 PAIB. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu dengan dosen Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Di sini saya dari kelompok 4 dengan membawakan judul yaitu Landasan Pengembangan Kurikulum. Dari materi ini saya akan menjelaskan beberapa poin saja dari landasan kurikulum. Yang pertama adalah landasan ilmu teknologi dan yang kedua ada landasan organisatoris. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan landasan pengembangan kurikulum. Nah, jadi landasan pengembangan kurikulum adalah dasar atau acuan yang digunakan dalam melakukan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum ini sangat memiliki peran yang signifikan, sehingga apabila kurikulum ini diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung atau rumah yang tidak menggunakan fondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan yang kencang, bangunan tersebut akan roboh. Demikian pula dengan halnya kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan yang menjadi aruhannya adalah manusia sebagai peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Langsung saja ke poin pertama, yaitu landasan ilmu teknologi. Landasan ilmu teknologi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi, baik yang bersifat hardware maupun software, sehingga pendidikan yang dilaksanakan ini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, pengertian teknologi itu sendiri adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah dengan secara praktis. Ilmu dan teknologi itu tidak bisa dipisahkan dengan selalu berkembang dengan pesat seiring lajunya perkembangan di masyarakat. Pendidikan itu merupakan upaya menyiapkan mahasiswa ini menghadapi masa dengan perubahan di masyarakat. Maka pengembangan kurikulum ini haruslah berlandaskan dengan pengetahuan dan juga dengan teknologi. Dalam hal ini, implikasi ilmu teknologi dalam pengembangan kurikulum antara lain yang pertama adalah pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum harus difokuskan pada kemampuan peserta didik itu sendiri untuk mengenali dan merevitalisasi produk teknologi yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi itu sendiri. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu teknologi yang berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya ini mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan juga media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Ini secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan ini untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga banyak membawa perubahan pada sistem nilai-nilai. Pendidikan pada dasarnya adalah bersifat normatif. Dengan demikian, perubahan nilai-nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diarahkan agar bisa menuju pada perubahan yang bersifat positif. Oleh karena itu,
Perkembangan kurikulum ini harus senantiasa menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi sebagai landasannya, sehingga menghasilkan kurikulum yang memiliki kekuatan dan juga bisa mengembangkan dan juga melahirkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi demi lebih memajukan eh, demi lebih memajukan peradaban manusia. Para pengembang kurikulum, termasuk di dalamnya guru-guru, juga harus memahami perubahan tersebut gitu, agar isi dan strategi yang dikembangkan dalam kurikulum ini tidak menjadi usang gitu, atau tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya adalah dampak positif dan juga dampak negatif dari landasan ilmu teknologi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah ketika pembelajaran jarak jauh, masyarakat Indonesia sudah banyak memanfaatkan produk teknologi dalam pendidikan seperti komputer, internet, dan mesin hitung gitu. Internet ini merupakan salah satu bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang sangat membantu kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Dalam kemajuan teknologi, proses pembelajaran itu tidak harus mempertemukan siswa dengan gurunya secara langsung, tapi bisa lewat internet, secara online, daring gitu misalnya. Maka siswa ini sudah bisa mendapatkan materi tanpa harus bertemu langsung oleh gurunya. Nah, ini tuh akan mempermudah penyampaian materi serta kurikulum ini menjadi mudah dilaksanakan. Selanjutnya yang kedua adalah munculnya metode-metode pembelajaran baru yang mungkin dapat memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi terciptalah metode-metode baru gitu yang membuat siswa ini mampu memahami materi-materi. Misalnya seperti penggunaan LCD dalam pembelajaran gitu. Sebelum teknologi berkembang, guru ini cenderung menggunakan metode berceramah gitu, yang kadang ini tuh membuat murid atau siswa ini mengantuk atau bosan gitu. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi gitu, maka diciptakan media-media yang dapat membuat metode pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih membuat siswa ini bersemangat gitu. Penyampaian materi dengan metode ceramah yang kemudian dibantu juga dengan LCD, maka akan membuat siswa lebih memperhatikan materi pembelajaran dan tidak merasa bosan. Selanjutnya, dampak yang ketiga adalah kita ini lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat gitu, dan informasi terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Selanjutnya, internet ini dapat digunakan sebagai alat efektif untuk memperoleh pengetahuan juga. Semua pengguna web itu dapat mencari pengetahuan yang diinginkan. Jadi siswa ini dapat menggunakan internet untuk mendapatkan semua informasi tambahan yang mereka butuhkan gitu untuk meningkatkan basis pengetahuan mereka. Selanjutnya, dampak yang keempat yaitu teknologi ini dapat menawarkan media audio atau visual yang interaktif pada proses pembelajaran. Seperti misalnya presentasi PowerPoint dan perangkat lunak animasi. Ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa secara interaktif. Efek visual yang diberikan ini membuat siswa lebih tertarik untuk belajar gitu. Selain itu, software ini juga berfungsi sebagai alat bantu visual untuk para guru dan memfasilitasi siswa untuk melihat informasi secara lebih jelas. Media interaktif telah terbukti bermanfaat dalam meningkatkan tingkat konsentrasi siswa. Selanjutnya, dampak negatif dari landasan pengembangan teknologi. Yang pertama adalah penyalahgunaan teknologi tersebut. Jadi seperti yang diketahui bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi
mempunyai moral yang sangat rendah. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang ini akan berusaha menerobos sistem yang ada gitu, sistem perbankan dan lain-lainnya. Yang kedua, itu menurunnya motivasi dan prestasi belajar siswa. Juga berkurangnya jam belajar para remaja yang ia itu rela menerobos saat jam sekolah gitu demi bermain di warnet misalnya, bermain game juga gitu. Dan juga selanjutnya itu TV merupakan salah satu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menampilkan informasi, hiburan, serta banyak hal-hal menarik lainnya. Namun, segi negatif lainnya itu ada, yang ketiga ada TV. TV untuk pendidikan anak adalah kecenderungan anak untuk mengadakan peniruan dan juga identifikasi. Kita mengetahui bahwa anak ini suka meniru. Anak-anak itu suka meniru ya. Dan pada masa tertentu, terutama pada masa awal pubertas ada masa anak untuk beridentifikasi dengan tokoh-tokoh pujaan tertentu. Seiring terjadi jika anak sudah memuja seorang, apa saja yang dilakukan oleh tokoh tersebut itu selalu dianggap baik gitu. Padahal mungkin saja tidak semua tingkah laku dari tokoh tersebut itu baik. Apalagi misalnya idolanya itu adalah tokoh dalam film-film barat misalnya, yang mungkin tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita di Indonesia ini. Selanjutnya adalah landasan organisatoris. Nah, apa sih pengertian dari landasan organisatoris ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian terlebih dahulu. Jadi, pengertian dari landasan organisatoris adalah kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Landasan organisatoris ini merupakan asas yang paling mendasar, karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula. Nah, hal-hal ini itu untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran, proses belajar mengajar, sehingga guru ini dapat lebih mudah menyampaikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didik tersebut. Landasan organisatoris pengembangan kurikulum yang dimaksud adalah pengorganisasian kurikulum tentang bentuk penyajian pada mata pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa. Keadaan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang juga terus berkembang menurut pengembang kurikulum untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan tersebut. Ada dua masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pengalaman apa yang paling berharga untuk dipelajari peserta didik dalam suatu bidang studi. Yang kedua adalah bagaimana mengorganisasikan pengetahuan dan juga pengalaman tersebut agar peserta didik dapat mempelajari dan juga menguasai secara optimal. Pada pertimbangan pertama itu dibutuhkan para spesialis dalam disiplin ilmu yang dibantu oleh para pengembang kurikulum untuk menentukan pengetahuan paling berharga tersebut. Pendekatan yang paling baik adalah dengan membentuk tim yang diketuai ahli pengembang kurikulum yang juga memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bidang studi tersebut. Pada permasalahan kedua, itu cara mengorganisasikan bahan bagi keperluan pengajaran. Salah satu caranya itu dengan mengorganisasikan bahan berdasarkan topik, berdasarkan tema, kronologi atau konsep, isu, logika, dan juga proses disiplin. Sebagai solusi dari pengorganisasian kurikulum, ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan bahan pembelajaran. Yang kedua adalah sasaran bahan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pengorganisasian bahan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.